sosialisasi pembaruan pengelolaan kinerja pada ruang GTK di tahun 2026. Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan tahun 2025, tetapi ada sedikit yang baru di tahun 2026 itu. Yang baru yang mana? Saya tunjukkan di sini. Sebentar ya. Nah, Terus, terdengar Bapak Ibu? Oke, tapi kalau dari pemantauan saya terdengar nih. Kan saya buka dua layar nih. Jadi untuk meyakinkan apakah suara saya masuk atau tidak. suaranya Yang masuk, baru gambarnya masuk. masuk ya Bu. Ya baik. eh itu di sini. Kalau pengelolaan kinerja tahun 2026 ini gitu ya, yang baru itu ada dua kolom ini Bu, ya, yaitu guru pendidikan khusus gitu, dan ditambah lagi guru ASN di sekolah swasta, di mana ini sebelumnya di tahun 2025 itu bukan merupakan satu kewajiban. Tapi di tahun 2026 ini menjadi satu kewajiban bagi guru-guru ASN yang tugas di sekolah swasta, maka mereka tetap diberikan kewajiban untuk menyusun pengelolaan kinerja di pengelolaan kinerja ini. Nah, tadi sudah tersinggung sedikit, siapa yang menilai gitu ya? Kalau memang ada sedikit permasalahan, contoh misalnya saya tuh guru ASN yang ditugaskan di sekolah swasta, namun kepala sekolahnya bukan kepala sekolah negeri, gitu ya, gitu. Nah, tadi sudah dicuplik oleh Bunda Ulfa dan juga sudah di spill sedikit bahwa yang menjadi penilai itu nanti itu secara otomatis itu akan dinilai oleh sistem by system, begitu ya. Jadi pada saat guru mengunggah atau merencanakan pengelolaan kinerja di pengelolaan kinerja itu, guru-guru ASN yang tugas di swasta itu nanti tidak langsung menunggu di approve atau tidak menunggu di ACC oleh kepala sekolahnya, tetapi di ACC by system. Jadi pasti tidak ada koreksi, langsung disetujui, gitu ya, gitu. Nah, ini yang baru di tahun 2026. Kalau yang tahun 2025 kan tidak ada ya, tidak ada kewajiban. Meskipun ini kembali Bapak dan Ibu, ini menjadi eh, kita kembalikan ke kebijakan masing-masing daerah. Ada tadi Bu Bunda Ulfa juga menyampaikan kalau di Cirebon sekarang semua ASN yang tugas di swasta sudah ditarik. Sehingga tidak ada lagi pegawai atau guru ASN yang tugas di swasta mulai tahun atau yang sudah tidak lagi tugas di swasta. Namun ini diperbolehkan begitu ya di tahun 2026 ini. Nah, ini sama saja juga dengan kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Karena kebetulan saya itu nyangkulnya di DKI, maka saya sampaikan juga pengalaman di DKI sudah sekian lama tidak ada guru ASN yang ditugaskan di sekolah swasta. Jadi eh, kalau kalau boleh kita bilang begini, jangankan kita ngirim guru yang ASN yang tugas di swasta, guru ASN yang ada saja ketika ditugaskan di sekolah negeri itu kurang. Apalagi ketika kita dianjurkan untuk mengirimkan ASN yang tugas di swasta. Nah, itu kembali ke kebijakan masing-masing daerah, gitu ya. Apakah daerah itu nanti akan mengambil satu kebijakan yang cukup boleh dibilang apa namanya frontal ya, frontal dalam artian, waduh kalau begitu kalau memang ketersediaan ASN di negeri itu terbatas, maka ada kemungkinan gitu ya daerah-daerah itu nanti akan menarik ya, akan menarik guru-guru yang ditugaskan di swasta.
gitu. Meskipun di tahun 2026 itu dimungkinkan ini dibuka, gitu ya. Nah, tentu saja dibuka ini melihat bagaimana ketersediaan dan juga kesiapan daerah dalam rangka untuk mengamankan kebijakan pemerintah pusat ini, gitu ya, gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, tentu masing-masing daerah punya kebijakan berbeda-beda. Tentu kita hargai karena memang masing-masing punya alasan gitu ya kenapa menarik semua ASN yang tugas di swasta ataupun tidak mempertugaskan lagi guru-guru ASN yang di swasta gitu. Nah, ini yang baru yang perlu kita pahami bersama. Nah, di dalam pengelolaan kerja tahun 2026 ini, untuk yang baru, ini adalah guru pendidikan khusus. Kalau kemarin-kemarin itu guru pendidikan khusus itu yang di masyarakat ya, itu seperti apa namanya sekolah-sekolah swasta gitu ya. Ini tidak ada kewajiban untuk menyusun pengelolaan kerja di pengelolaan kerja ini, tetapi sekarang diminta gitu ya. Tetapi adalah guru-guru yang statusnya ASN. Nah, tadi muncul juga pertanyaan, bagaimana dengan guru-guru swasta ya, yang kebetulan bertugas apakah punya kewajiban? Nah, tadi sudah disimpulkan juga guru swasta sebetulnya tetap melaksanakan tugasnya, namun tidak ada kewajiban untuk masuk ke ruang GTK ya karena memang tidak tidak ada yang menilai nantinya gitu kan gitu tetapi kembali ke daerah masing-masing tentunya seperti itu ya. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama. Nah, ini untuk yang apa namanya kebijakan yang terbaru, pengelolaan kerja yang sekarang ini berbeda dengan yang kemarin. Nah, tentu ini sudah kita juga pahami bersama bahwa pengelolaan kerja yang sekarang ini tetap mudah dan bermakna dalam artian ini tidak akan apa namanya menyulitkan Bapak dan Ibu guru dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, kalau kemarin kan dua kali, gitu ya, tanpa mengunggah dokumen, kemudian tidak berbasis poin. Nah, tentu ini juga berdasarkan beberapa pengalaman ataupun mungkin masukan-masukan dari beberapa daerah, karena teman-teman itu ketika diminta untuk mengejar unggah dokumen, kemudian ada poinnya, teman-teman itu akhirnya berbondong-bondong untuk mencari bukti dukung, sehingga eh, mereka tambah repot di samping mereka harus bagaimana apa namanya bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pembelajaran di kelas, mereka juga harus dibebani dengan mengunggah dokumen dan juga nanti ada poinnya. Akhirnya ya mohon maaf gitu ya, ada guru-guru tertentu yang dalam tanda kutip ya menghalalkan segala cara. Udah, yang penting ikut pelatihan atau ikut webinar atau ikut diklat gitu ya, bayar gitu kan. Nah, keluar sertifikatnya. Walaupun sebetulnya mereka juga tidak mengikuti, yang penting dapat sertifikatnya. Nah, ini sudah tercium gitu ya oleh Kemendikbudristek. Sehingga ini menjadi kebijakan baru, tidak lagi mengunggah dokumen, tidak lagi berbasis poin. Tentunya peran dari Bapak dan Ibu pengawas yang selalu betul-betul kita harapkan untuk bisa bekerja sama, bagaimana supaya tetap kualitas pendidikan ini di satuan pendidikan ini betul-betul bisa berjalan dengan lancar dan baik. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya di tahun 2026 ini juga eh, akan semakin banyak gitu ya pengelolaan kerja di ruang GTK itu dapat digunakan oleh lebih banyak guru dan tenaga kependidikan. Nah, tentunya tadi sudah saya spill sedikit tambahannya yang ini gitu ya. Tambahannya yang ini. Guru dan kepala sekolah ASN di sekolah swasta dan juga guru pendidikan khusus. Ya. Nah, ini yang
mulai diberlakukan di tahun 2026 gitu. Nah, kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, ini tadi sudah spill juga sedikit gitu. Kepala Dinas Pendidikan perlu membuat SKP 2026 di kerja dengan pilihan RHK yang berkaitan dengan pengelolaan kerja kepala sekolah, guru ASN di sekolah swasta, GPK, serta pengawas sekolah. Nah, yang menjadi acuan ini yang penting ini Bapak dan Ibu. Guru dan kepala sekolah di sekolah swasta, meningkatnya pemetaan dan kualitas sumber daya guru dan kepala sekolah melalui penugasan guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi, tahun 2026, Bapak dan Ibu guru yang ditugaskan di swasta itu tetap diberikan tanggung jawab, tetap diberikan tugas untuk menyusun perencanaan, gitu ya. Nah, kemudian guru pendidikan khusus ini juga diberikan kewajiban untuk menyusun, ya. Ini yang beda dari yang tahun 2025. Nah, ini tidak perlu saya bacakan lagi. Kalau sebelumnya setahun 2 kali, kalau sekarang setahun cukup 1 kali. Unggah dokumen. Kalau sebelumnya kewajiban mengunggah dokumen, kalau yang sekarang tidak perlu mengunggah dokumen. Yang sebelumnya berbasis poin, sekarang tidak berbasis poin. Gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian tidak ada alasan lagi Bapak dan Ibu guru untuk apa namanya, wah saya meninggalkan kelas gitu ya, sehingga melupakan tugas utama mendampingi anak-anak gitu untuk mengikuti apa namanya peningkatan kualitas dari Bapak dan Ibu guru mengikuti pelatihan atau webinar yang sebetulnya bisa dilakukan setelah kegiatan pembelajaran dilakukan gitu ya. Sehingga ini dirubah untuk yang sekarang ini tahun 2026 gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, eh, yang perlu kita pahami bersama, mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga sekarang sudah mulai familiar dengan adanya rumah pendidikan yang selama ini mungkin belum banyak dijamah oleh Bapak dan Ibu guru atau oleh Bapak dan Ibu kepala sekolah. Karena di rumah pendidikan ini banyak sekali informasi-informasi ataupun bahan-bahan yang kita bisa jadikan rujukan, kita bisa unduh untuk belajar. Baik itu guru, kepala sekolah ataupun kami-kami kita para pengawas yang nantinya akan bertugas mendampingi mereka-mereka. Ada ruang murid, ada ruang sekolah, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang bahasa, ruang orang tua, ruang publik, dan juga ruang gitu ya. Gitu. Nah, berikutnya ini tadi sudah disampaikan juga 3 ciri pengelolaan kerja untuk mewujudkan transformasi pembelajaran itu sebetulnya ada 3 cirinya. Yang pertama mudah, karena tidak menyita waktu. Yang kedua bermakna, ya kan? Yang ketiga bermutu untuk semua, gitu. Nah, kemudian berikutnya kita melihat di acuan utamanya tetap kita mengacu pada surat edaran dari Kemendikbudrismen Kepala BKN nomor 4 tahun 2024. Kemudian ada juga dari Permen 271 yang tadi sudah dibahas bersama oleh Bunda Ulfa. Gitu ya. Nah, landasan regulasinya jelas ini. Nah, sekarang dari Permen Kepmen 2071 garis miring O 2025 itu memandu kepada kita bagaimana kita menyusun perencanaan kinerja di pengelolaan kinerja itu. Tahapan-tahapannya tadi sudah disampaikan oleh Bunda Ulfa. Pertama, pemutakhiran data dan juga pra-perencanaan. Nah, ini Bapak dan Ibu, tahap pertama ini bukan menjadi apa namanya konsen kita sebagai pengawas, tetapi ini adalah tugas dari admin, baik admin yang ada di dinas ataupun di kabupaten kota. Karena bisa jadi teman-teman kita yang sekarang ini tugas itu mungkin
pengangkatan baru, atau mungkin bisa jadi teman-teman itu pengangkatan baru atau pindah dari instansi yang lain, sehingga perlu dimutakhirkan. Ketika itu sudah oke, baru kita melaksanakan kegiatan perencanaan dan juga pelaksanaan dan juga akhirnya penilaian. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini tahapan-tahapan ini arah transformasinya jelas. Pengelolaan kerja itu dari pendekatannya, kemudian tujuannya, kemudian metodenya, kemudian umpan baliknya seperti apa. Gitu ya. Ini jelas. Dari pendekatannya tentu kita mengarah ke pengelolaan kerja sebagai pengendalian. Kalau kita tidak merencanakan dengan cukup baik, dengan cukup matang, bagaimana mungkin kita bisa memberikan bimbingan ataupun pendampingan kepada lembaga dengan tepat sasaran, gitu ya. Nah, eh, sekedar pengalaman juga di DKI Jakarta itu mungkin di daerah Bapak dan Ibu juga nggak jauh beda dengan di DKI, gitu ya. Di DKI itu jumlah lembaga yang ada itu 4 ribuan. Sementara jumlah pengawas TK itu sekarang tinggal 10 orang. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu, bagaimana kita membina 4.000 lebih dengan jumlah pengawas yang hanya 10. Sehingga kemarin eh, kepala dinas itu punya kebijakan membuat surat tugas PLT kepada para penilik untuk membina TK yang ada di DKI Jakarta. Nah, ini baru tahun ini mulai diluncurkan. Saya nggak tahu nanti ini apakah itu akan ada kendala pada saat nanti penilaian hasil kerja kepala sekolah ataupun guru atau tidak. Tapi saya belum tahu. Nah, tentunya dari pihak dinas ataupun dari admin juga sudah mempertimbangkan hal itu, gitu ya. Karena berbagai macam pertimbangan tadi, jumlah pengawasan minim, gitu ya, jumlah binaannya banyak, mau tidak mau kita berbagi tugas kan begitu ya, gitu. Mudah-mudahan nanti ada solusi yang terbaik. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, terkait dengan pengelolaan kerja guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta. Nah, kalau tahun kemarin itu belum menjadi satu kewajiban, nah sekarang ini sudah menjadi satu kewajiban. Ya. Nah, tentunya teman-teman guru ASN yang tugas di swasta itu kadang-kadang teman-teman itu ditugaskan oleh kementerian ataupun dari dinas itu sebagai guru, tetapi ketika dia tugas di swasta itu oleh yayasan ditunjuk menjadi kepala sekolah, gitu ya, gitu. Nah, lalu bagaimana nanti penyusunan untuk pengelolaan kinerjanya di ASN di pengelolaan kinerjanya di di linknya itu nanti kita lihat saja ya. Nah, berikutnya ini terkait dengan siapa saja yang terlibat, aktor siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan kerja kepala sekolah ASN di sekolah swasta itu. Nah, mengapa ini menjadi konsen kita? Karena kebetulan jenjang TK itu yang lebih banyak itu adalah statusnya swasta dibandingkan negeri, gitu ya. Di DKI Jakarta itu rata-rata kalau jumlah TK negerinya tiap kecamatan itu rata-rata cuma satu. Sedangkan yang swasta itu ada yang sampai 60, ada yang sampai 80 per kecamatan. Belum kalau satu DKI 4.000 lebih, gitu ya. Jumlah pengawasnya tinggal 10 orang. Gitu ya. Gitu. Nah, kemudian eh, kita kepala sekolah ini, kepala sekolah sebagai ASN yang di sekolah swasta itu juga punya kewajiban merencanakan dan melaksanakan upaya peningkatan kinerja, kemudian mendapatkan bimbingan oleh Kadistik dan juga atau tim kerja. Biasanya kepala dinas atau tim kerja itu nanti akan meminta kepada kita para pengawas untuk menjadi tim kerja,
gitu ya. Nah, Bapak Ibu saya yakin di antara Bapak dan Ibu pengawas TK yang ada di seluruh Indonesia ini banyak di antaranya yang sudah tergabung menjadi penilaian apa namanya tim penilai untuk tim kerja ya yang membantu tugas dari kepala dinas. Nah, tim kerja ini nanti bertanggung jawab kepada siapa? Kepada kepala dinas. Begitu ya. Gitu. Nah, ini terkait dengan guru ASN tadi yang bertugas di swasta punya kewajiban tetap merencanakan dan juga melaksanakan upaya peningkatan kerja dan juga mendapatkan bimbingan dan juga mendiskusikan upaya perbaikan menerima hasil penilaian kinerja. Tim kerjanya siapa? Tentunya adalah kepala sekolah. Tentu kepala sekolah ini dibantu oleh siapa? Teman-teman, kalau misalnya ini adalah kepala sekolah, maka nanti guru-guru itu pada saat nanti mengunggah perencanaan, nanti akan dilihat oleh kepala sekolah, di akun kepala sekolah muncul atau tidak perencanaannya. Gitu ya. Sehingga akan dibantu oleh kepala sekolah. Nah, ini menjadi tim kerja. Tim kerja. Kemudian tim kerja ini adalah membantu pejabat penilai kinerja, yaitu kepala dinas. Ujungnya, muaranya itu adalah kepala dinas. Ya, tentu saja kepala dinas ini tidak bekerja sendirian, dibantu oleh tim kerja. Gitu ya. Makanya kepala sekolah itu punya fungsi ganda. Di samping dia menjadi pegawai, dia juga ditugaskan menjadi tim kerja. Gitu ya. Sama juga dengan pengawas. Gitu. Nah, ini tadi yang tahapan-tahapan yang sudah disebutkan di awal, pra-perencanaan, gitu ya. Ini nanti menjadi tugas utama dari admin, baik di kabupaten kota ataupun di dinas masing-masing. Setelah ini eh, clear, gitu ya, biasanya nanti ditunggu sampai tanggal 9 ya, dalam minggu di bulan Januari ini. Kemudian kita lanjutnya adalah menyusun perencanaan. Perencanaan ini, Bapak dan Ibu, kalau menurut titi mangsa yang ada, anjuran yang ada, itu sampai tanggal 21 Januari. Gitu ya. Diharapkan seluruh pegawai, baik itu guru ataupun kepala sekolah, ya, yang bertugas baik di negeri ataupun swasta, yang statusnya ASN, sudah membuat perencanaan. Kemudian tahap berikutnya adalah pelaksanaan, pemantauan, dan juga pembinaan. Tahap terakhir eh, akan dilakukan penilaian. Begitu ya. Nah, perencanaan tadi kita sudah sampaikan sedikit. Untuk kepala sekolah, pimpinan yayasan yang dan pengawas sekolah melakukan dialog kinerja untuk merumuskan rencana kinerja, merumuskan rencana kerja, pilih indikator, praktek kinerja, indikator kompetensi serta fokus perilaku kerja. Nah, ketika Bapak dan Ibu Kepala Sekolah sudah melakukan itu semua, kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi, gitu kan, eh, maka nanti SKP itu langsung di-approve, auto-approve di sini. Jadi tidak menunggu persetujuan dari kepala sekolah. Kalau guru itu ASN yang tugas di sekolah swasta. Gitu ya. Nah, praktek kinerjanya ada berapa subindikator? Ada 8. Ini ya. Nah, hasil kerja utamanya adalah ini ya, meliputi tugas 5M sebagai guru, praktek kerja guru, dan juga pengembangan kompetensi guru. Pengembangan kompetensi ini merujuk kepada pengembangan kompetensi dari indikator kompetensi berdasarkan Perjanjian GTK nomor 7327 tahun 2023 tentang model kompetensi kepala sekolah. Berikutnya perilaku kerja. Perilaku kerja terdiri atas nilai-nilai dasar ASN yang mencakup berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Ini kalau disingkat menjadi berakhlak. Itu.
Oke. Nah, ini eh, perencanaannya seperti ini, Bapak dan Ibu. eh, Bapak dan Ibu guru, baik yang di negeri ataupun swasta, cuman bedanya kalau yang swasta itu, guru-guru ASN yang swasta itu nanti langsung auto approve, langsung disetujui oleh sistem, ya, gitu. Nah, kemudian ini tahapan tugas guru ataupun hasil kerja utama kepala sekolah bisa dilihat sendiri nanti dokumen ini saya bagikan karena saya pengennya praktek langsung nih, gitu ya. Nah, kemudian tahapan praktek pelaksanaan praktek kinerjanya yang mudah, bermakna dan juga bermutu. Tentunya pada saat kita merencanakan kegiatan di sekolah itu banyak faktor-faktor yang perlu menjadi dasar mengapa kita memilih itu, gitu kan. Nah, salah satunya adalah rapot pendidikan yang kebetulan eh, sudah diterima oleh masing-masing kepala sekolah kan begitu ya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, ini terkait dengan pengembangan kompetensi. Kalau di pengembangan kompetensi ini ada satu kalimat yang tidak ada standar minimal JP atau poin. Nah, kalau dulu kan ada minimal sekian JP atau sekian poin, sehingga teman-teman itu berbondong-bondong gitu ya, udah nyari sertifikat kemana nih, ikut pelatihan kemana nih gitu, sehingga melupakan tugas utama gitu ya, jadi tambah pusing teman-teman guru. Sekarang tidak lagi, tidak ada pembatasan jenis kegiatan. Nah, bahkan guru-guru yang diberikan tugas tambahan, mungkin sebagai kepala perpustakaan, ataupun kalau di jenjang bukan TK, misalnya jadi wali kelas atau menjadi apa namanya pembimbing untuk kegiatan-kegiatan ekskul, itu dinilai atau diselaraskan, disetarakan dengan berapa JP, begitu ya, sehingga nanti teman-teman tidak perlu khawatir gitu ya. Oh, saya harus mengikuti ini, harus memenuhi standar minimal, tidak, gitu ya. Gitu. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, tahapan pelaksanaannya ini pegawai ataupun kepala sekolah itu mengarah ke ini, perilaku kerja berakhlak ASN sudah dikontekstualisasikan ke dalam keseharian pekerjaan pegawai. Pegawai hanya perlu memilih satu fokus, tidak usah semua, untuk ketujuh aspek perilaku. Gitu. Nanti saya akan minta tolong praktek dari salah satu kepala sekolah yang ada, yang tadi saya sudah callingan gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang berkaitan dengan teknis bagaimana pengelolaan kerja guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat swasta. Tentu kita ke sini larinya, gitu ya. Nah, baik, sekarang kita akan coba kita praktek langsung ya Bapak dan Ibu. Eh, saya akan coba saya stop dulu. Bu Reni, Bu Reni sudah ada di ruang Zoom? Sudah, Pak. Sudah Oke, kelihatan. nah, Bapak dan Ibu, yang perlu kita lakukan untuk perencanaan ini, apa namanya, kita akan coba lihat tayangan dari eh, pengelolaan kinerja yang ada di salah satu akun kepala sekolah binaan saya, Bu Reni. Bu Reni ini adalah salah satu binaan saya di TK Kebayoran Lama. Bu Reni, monggo silakan. Ibu share saja. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, mohon izin ya. Eh, Perkenalkan dulu, nama saya adalah Reni Krestewati. Saya adalah Kepala TK Negeri Kebayoran Lama 01. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu pengawas ya, karena saya tahu Bapak Ibu pengawas lebih hebat dari saya. Tapi di sini saya ingin sedikit berbagi mengenai pengelolaan kinerja kepala sekolah dan juga guru. Nah,
Untuk aktor dari pengelolaan kinerja tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kardiman, ada 5. Yang pertama adalah guru ASN di sekolah negeri, kemudian yang kedua guru ASN di sekolah swasta, kemudian yang ketiga itu adalah guru pendidikan khusus, kemudian yang keempat adalah kepala sekolah ASN, dan yang kelima itu adalah pengawas sekolah. Nah, karena saya bertugas di sekolah negeri, jadi mungkin nanti yang akan saya tampilkan itu tentang pengelolaan kinerja untuk guru ASN di sekolah negeri dan juga untuk kepala sekolah. Nah, yang pertama itu yang akan saya tampilkan itu mengenai pengelolaan kinerja bagi guru di sekolah negeri. Izin share ya Bapak Ibu. Silakan Bu Reni. Nah, sedikit catatan Bapak dan Ibu, eh, guru bisa melakukan atau membuat perencanaan setelah kepala sekolah itu membuat perencanaan. Kalau kepala sekolah belum membuat perencanaan, guru tidak bisa membuat perencanaan yang nanti akan dipantau oleh kepala sekolah. Begitu Bu Reni ya? Iya, baik, Bapak Ibu. Oke. Jadi guru itu tidak bisa melakukan atau memulai perencanaan kinerja sebelum kepala sekolah memulainya. Jadi, sebenarnya kepala sekolah harus memulai dulu untuk melakukan perencanaan kinerja, baru guru bisa melakukan perencanaan kinerja di akun guru tersebut. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke Google ya, Bapak Ibu, untuk mencari pengelolaan kinerja. Bisa dituliskan di sini rumah pendidikan atau bisa langsung ke ruang GTK. Boleh di sini dituliskan rumah pendidikan atau boleh juga ruang GTK. Kalau kita pakai ruang GTK misalnya ya Bapak Ibu biar lebih cepat. Nah, Nah, di sini sudah ada ruang GTK. Kemudian di sini juga ada https:/guru.kemendikdasmen.go.id. Nah, di sini kita tinggal klik. Kemudian kita bisa scroll ke bawah. Nah, kita cari di bagian karir dan juga kinerja. Ini di sini kita klik di bagian pengelolaan kinerja. Nah, ini karena saya sudah menggunakan akun guru, jadi ini sudah langsung masuk secara otomatis di akun guru. Tapi kita juga harus cek ya, Bapak Ibu pengawas di sini kita harus cek apakah periodenya masih tahun 2025 ataukah tahun 2026. Jadi kalau misalnya periodenya belum diganti, bisa kita cek di sini di bagian sebelah kiri. Nah, di sini ada ganti periode. Nah, kita pastikan bahwa periode yang akan kita buat pada tahun ini adalah dari Januari sampai Desember 2026. Kita pilih ya, ini karena sudah saya pilih, jadi di sini akunnya tidak aktif. Tapi kalau misalnya belum dipilih, di sini akun pilihnya itu aktif berwarna biru. Nah, kalau misalnya di sini sudah Januari sampai Desember 2026, kita masuk ke bagian guru. Nah, di akun guru ini dia hanya punya dua, yaitu hanya punya satu, mohon maaf, yaitu sebagai pegawai. Bedanya kalau di kepala sekolah itu dia punya dua ya. Yang pertama sebagai akun pegawai, kemudian yang kedua sebagai pejabat penilai. Jadi sebagai pegawai itu kepala sekolah dinilai oleh pengawas sekolah, sedangkan sebagai pejabat penilai, kepala sekolah itu menilai guru. Nah, kalau di sini guru itu hanya sebagai pegawai. Jadi, guru itu dinilai oleh kepala sekolah. Kemudian kita klik di bagian sini ya sebagai guru. Nah, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Di sini ada rekomendasi lini masa pengelolaan kinerja. Di sini ada dari bulan Januari. Januari itu kita fokus ke perencanaan kinerja. Jadi perencanaan kinerja saja yang kita fokuskan untuk bulan Januari. Kemudian di bulan Februari sampai dengan November ada 3 hal yang harus kita fokuskan. Yang pertama itu tentang persiapan praktek kinerja. Kemudian setelah itu yang kedua pelaksanaan observasi praktek kinerja. Dan yang ketiga itu tentang pelaksanaan tindak lanjut praktek kinerja. Nah, ini
fokus kita laksanakan di bulan Februari sampai dengan bulan November. Kemudian untuk bulan Desember, kita fokus ke penetapan predikat kinerja. Nah, diharapkan ini semua kegiatan baik dari perencanaan maupun pelaksanaan itu sudah selesai sampai dengan bulan November. Jadi, untuk bulan Desembernya itu hanya tinggal penetapan predikat kinerja. Kalau kepala sekolah berarti penetapan predikat kinerja dan juga penetapan predikat organisasi. Nah, kemudian kita kembali ke sebelumnya ini, kita masuk ke ini dulu. Nah, ini kita mulai ke perencanaan kinerja. Nah, di bagian perencanaan kinerja, itu isinya itu adalah tentang tugas pokok. Tugas pokok di sini meliputi tugas guru dalam kegiatan pembelajaran dan juga tugas tambahan. Kemudian praktek kinerjanya, kemudian pengembangan kompetensi guru, dan juga perilaku kerja guru. Nah, perilaku ini tentunya mengacu pada kompetensi berakhlak ASN. Nah, kalau sudah, baru guru itu merencanakan memulai perencanaan kinerjanya. Nah, di sini ada klik mulai. Di sini ada cek data diri Anda. Nah, di sini guru itu harus memastikan dari nama, NIP, kemudian status kepegawaian, jenjang jabatan, kemudian satuan pendidikan induk hingga pejabat penilainya apakah sudah betul atau belum. Kalau sudah, berarti tinggal diklik benar. Tapi kalau belum atau misalnya di sini ada yang belum dilengkapi nih, di sini lengkapi data diri, berarti ada yang belum lengkap. Nah, ini jenjangnya belum ditulis. Apakah ahli pertama, ahli muda, madya, atau utama. Nah, ini karena masih P3K biasanya adalah ahli pertama. Sama. Ya. Ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, karena datanya sudah sesuai, apakah kita cek lagi Bapak Ibu, kita cross check apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, berarti kita klik data sudah sesuai. Tapi jika belum, kita bisa edit kembali mana yang salah. Kita ibaratkan ini sudah sesuai ya Bapak Ibu, jadi kita klik data sudah sesuai. Kita klik data sudah benar. Nah, baru kita masuk ke perencanaan kinerja. Perencanaan kinerjanya itu terdiri dari pelaksanaan tugas pokok, yaitu kegiatan ketika KBM dan juga kegiatan tugas tambahan. Nah, kegiatan untuk KBM seperti ini, mana yang harus dipilih? Nah, di sini harus memilih satu di antara 4 ya. Di sini harus memilih Ya. satu. Misalnya terlaksana perencanaan pembelajaran dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua, atau yang kedua yaitu terlaksananya pembelajaran atau pembimbingan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Nah, ini sebenarnya sebagai guru itu boleh memilih salah satu ya, karena memang yang harus dipilih itu salah satu. Misalnya kita bisa melakukan diskusi dengan kepala sekolah, atau bisa juga kita melihat dari rapot mutu, mana yang lebih rendah, apakah dari perencanaannya, ataukah dari pelaksanaan pembelajarannya, ataukah dari penilaiannya. Nah, jadi guru tidak bisa asal mengisi ya, jadi harus disesuaikan dengan rapot mutu dan juga diskusi dengan kepala sekolah. Nah, ini saya sedikit kasih contoh, misalnya pelaksanaan tugas pokok yang akan dipilih itu yang bagian yang kedua. Misalnya, nah di sini yang keempat itu terlaksananya pembimbingan dan pelatihan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Nah, ini boleh memilih salah satu sebagai kegiatan kokurikuler atau melatih ekskul atau menjadi guru wali kelas. Misalnya kalau di TK itu kan jarang ada guru yang melatih ekskul ya, misalnya ini berarti kita pilih yang membimbing dan melatih kegiatan kokurikuler. Kalau yang 1, 2, 3 ini harus dipilih ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang tugas tambahan ini yang baru opsional. Opsional itu artinya
boleh dipilih, boleh tidak, tetapi dianjurkan agar dipilih ya. Jadi misalnya tugas tambahannya sebagai apa? Misalnya sebagai wakil kepala sekolah kalau di TK-nya ada, atau sebagai ketua program keahlian satuan pendidikan, atau sebagai kepala perpustakaan, kepala laboratorium, wali kelas, pembina OSIS, dan sebagainya. Nah, ini misalnya saja sebagai guru piket. Kemudian kita lanjut ke praktek kinerja. Berarti ini yang untuk tugas pokoknya sudah selesai, yaitu terdiri dari kegiatan KBM dan juga tugas tambahan. Kemudian lanjut ke praktek kinerja. Nah, di sini ada beberapa indikator-indikator. Nah, di sini ada beberapa dimensi, ada dimensi manajemen kelas, kemudian manajemen kelas itu ada yang penerapan disiplin positif, ada yang keteraturan suasana kelas, kemudian ada ekspektasi pada murid, perhatian dan kepedulian ini masuk ke dukungan psikologis, kemudian ada umpan balik konstruktif. Nah, ini nanti bisa dipilih dengan melihat rapot mutu atau rapot pendidikan. Nah, Jadi nggak misalnya, asal jadi nggak asal milih ya Bu Reni ya. iya, iya Pak. Iya. Oke. Misalnya yang bagian rendah sudah didiskusikan dengan kepala sekolah, ternyata rapot pendidikan menunjukkan bahwa bagian yang kurang atau yang perlu ditingkatkan itu misalnya tentang penerapan disiplin kelas. Nah, berarti kita pilih klik yang disiplin kelas. Atau misalnya di bagian keteraturan suasana kelas. Kita klik di keteraturan suasana kelas. Nah, kemudian kita lanjut ke pengembangan kompetensi. Nah, berarti tadi yang praktek kinerja sudah kita pilih, kita kemudian lanjut ke pengembangan kompetensi. Kalau untuk yang dulu, itu pengembangan kompetensinya itu kita harus mengumpulkan beberapa poin ya, dengan poin itu minimal 32. Kalau yang sekarang itu tidak mengumpulkan poin dan juga tidak perlu mengumpulkan bukti dukung. Nah, misalnya yang mau kita tingkatkan itu apa? Misalnya pembelajaran yang berpusat pada pembelajaran efektif yang berpusat pada murid, ataukah asesmen, kematangan yang mau kita tingkatkan yang berhubungan dengan indikator ini. Misalnya kan di sini indikatornya itu adalah menjadi fokus peningkatan yang tadi kan milihnya yang keteraturan suasana kelas. Berarti yang mau kita pilih yang mana yang mau kita tingkatkan. Misalnya tentang karakteristik dan cara belajar murid. Kita klik di sini. Kemudian kita lanjut ke perilaku kinerja. Nah, ini bisa kita hapus. Bapak Ibu, misalnya kita nggak sesuai nih, bisa kita hapus ya. Kalau sudah, berarti kita lanjut ke perilaku kerja. Nah, di sini perilaku kerja itu sesuai dengan Termute Bu Reni. Terunmute ya. Silakan dibuka lagi mic-nya Bun. Ya dibuka udah. tes-tes. Ya, ya, udah. Nah, lanjut ke lanjut ke perilaku kinerja. Perilaku kinerja itu ada beberapa aspek ya, indikator berakhlak. Yang pertama itu berorientasi pelayanan, kemudian ada akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, oh ini punyanya Bu Nisa ya, berarti saya yang ini. Nah, misalnya kita Coba milih dipilih Bu. Coba dipilih ya. ya, misalnya kita pilih untuk yang berorientasi pelayanan. Nah, misalnya bersifat ramah kepada murid dan orang tua tanpa membedakan. Misalnya kita pilih yang ini. Kemudian ekspektasi khusus pimpinannya bagaimana? Misalnya melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak tanpa membeda-bedakan ya. Kemudian akuntabel, kita pilih indikatornya. Misalnya akuntabel itu kita melaksanakan tugas dengan jujur. Ekspektasinya untuk pimpinan misalnya bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi.
Kemudian indikator perilaku untuk kompeten, misalnya melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, ekspektasi khusus pimpinannya misalnya melaksanakan rencana kerja dan anggaran sesuai target yang ditetapkan. Kemudian untuk harmonis, misalnya dengan mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Kemudian untuk ekspektasi pimpinannya misalnya berinteraksi dengan rekan kerja dan menjunjung tinggi etika. Kemudian loyal, ini saya ini aja ya Bapak Ibu. Kemudian ekspektasinya misalnya melaksanakan arahan sesuai dengan ketentuan. Kemudian adaptif, misalnya terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Ekspektasinya itu misalnya membuat inovasi yang mendukung tujuan. Kemudian yang terakhir ini adalah kolaboratif. Misalnya kolaboratif itu bekerja sama secara terbuka. Ekspektasi pimpinannya misalnya bersinergi dengan murid. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu semuanya, kita cek lagi, Dengan kita pengawas ganti. ini. Ini untuk guru dulu. Ya, Ya. enggak. Kemudian kalau sudah kita ke rangkuman. Kalau misalnya sudah dicek, kemudian sudah selesai, kita ke rangkuman. Nah, dari rangkuman ini kita bisa cek kembali. Misalnya kalau sudah sesuai, kita ke ajukan perencanaan. Nah, berarti kalau sudah ajukan perencanaan ini, berarti akan masuk ke dalam akun kepala sekolah. Berarti kita bukanya di sini Bapak Ibu. Di sini kan ada sebagai pegawai dan juga sebagai pejabat penilai kinerja. Ini saya sudah masuk ke akun kepala sekolah. Nah, Kalau karena sudah diajukan tidak bisa dirubah, Bu ya? kalau sudah diajukan bisa diubah Bapak. Bisa, masih bisa. Masih bisa. Nanti ada kesepakatan. Nah, kita masuk berarti ke akun kepala sekolah itu sebagai pejabat penilai kinerja. Coba Kita, sekarang Ibu buka dari akun kepala sekolah, berarti dari akun Bu Reni ya? ya, ini akun Oke, saya Pak. Namanya Reni ya. Kristiawati. Ya. Oke, belum berubah. Oh, belum berubah. Belum. Masih Dewi. Oh, Diturunkan masih dulu. Dewi. Nah, naik lagi. Bentar. Akun saya yang mana ya? Apakah sudah kelihatan, Pak, akun saya? Dalam proses. Oh, Sepertinya akan muncul. Sudah, oh sudah. sudah. Nah, Nah, muncul. tadi kan kita sudah membuat RHK ya untuk perencanaan eh, di akun guru tadi atas nama Ibu Dewi. Nah, sekarang kita lihat, kita cek di akun saya, yaitu ini akun saya Reni Kristiawati. Kemudian pastikan juga ya Bapak Ibu di sini bulannya itu adalah Januari sampai Desember 2026. Kalau misalnya periodenya belum diganti, kita bisa cek di sini ganti periode. Nah, karena ini sudah saya eh, setting untuk Januari sampai Desember, jadi di sini tidak muncul apa Ganti pilihnya periode. tidak aktif. Iya, karena sudah Ya. Januari dan sampai Desember 2026. Berarti Kemudian, pertama, Bu Reni sebentar, sebelum kita mengecek ajuan perencanaan kinerja dari guru ataupun kepala sekolah bagi pengawas, maka kita ganti periode dulu, iya, gitu betul. ya. Ya, Oke, betul. lanjut Bu Reni, silakan. Nah, kemudian kita cek di sini, karena kita itu sebagai pejabat penilai, berarti kita masuk ke bagian yang sebelah kiri di sini, Bapak. Di sini kan ada sebagai pegawai dan sebagai pejabat penilai. Kita klik yang sebagai pejabat penilai di sini. Nah, di sini akan masuk di bagian periksa perencanaan kinerja. Nah, kita klik di bagian sini. Karena saya hanya satu sekolahan, itu biasanya hanya satu ya sebagai kepala sekolah definitif. Biasanya kalau kepala sekolah itu ada PLT dan sebagainya, di sini biasanya ada muncul dua. Yang satu sebagai PLT. Ini kebetulan karena saya hanya satu sekolah, berarti di sini sebagai kepala sekolah definitif. Kita cek Oke, Bu Reni, bagian, sebentar, saya potong. ya, Tadi ada pertanyaan di kolom chat, bagaimana ya, ketika kita juga ditugaskan menjadi kepala sekolah PLT?
Oh, maka nanti di akun kita itu akan muncul, ya betul. gitu kan? Ya. Begitu. Oke, lanjut Bu Deni. Ya, jadi kalau misalnya, izin Bapak, kalau misalnya kita juga sebagai kepala sekolah PLT, itu kita juga membuat dua. Yang satu itu di kepala sekolah definitif, yang kedua di kepala sekolah PLT. Jadi tetap kita bikinnya dua. Nah, nanti itu untuk kita itu untuk menilai guru yang di kepala sekolah definitif, di sini ada tulisannya kepala sekolah definitif periksa. Nah, kalau yang Ya. PLT di sini ada juga, jadi muncul ada dua di sini kepala sekolah PLT periksa. Nah, nanti ada sendiri guru-gurunya. Nah, kebetulan karena saya hanya sebagai kepala sekolah satu di sekolah definitif, jadi di sini hanya muncul satu. Tapi kalau PLT biasanya muncul dua atau tiga, kalau misalnya dua, tiga PLT. Nah, kita klik di sini bagian periksa. Nah, di sini muncul beberapa nama guru yang sudah mengajukan RHK. Kalau yang di sini berarti belum mengajukan. Belum mengajukan itu berarti belum mengerjakan. Ini kebetulan sama ya. Nah, ini Maisaroh ini belum mengajukan. Ucu Aminah juga belum mengajukan. Di sini yang sudah mengajukan berarti hanya ada dua, yaitu Anissa Aprilia Raini dan juga Dewi Martiasari. Hanya saja di sini belum saya setujui. Jadi di sini masih berwarna kuning. Kalau sudah disetujui, ini berarti biasanya berwarna hijau. Nah, untuk yang Anissa Aprilia ini kenapa di sini lanjutkan? Karena tadi saya sudah mengecek, tapi belum saya setujui. Sedangkan untuk Dewi Martiasari di sini ada tulisannya periksa. Periksa itu berarti dia baru saja dibuat dan belum saya cek. Nah, kita cek yang bagian Dewi Martiasari, klik di bagian periksa. Nah, kita bisa cek tugas pokoknya apa saja. Jadi kalau yang tugas pokok itu semuanya wajib 1 sampai 4. Kemudian kita hanya ngecek di bagian tugas pokok yang keempat ini sebagai apa. Nah, selanjutnya tugas tambahan. Tugas tambahannya sebagai apa? Kalau misalnya sudah sesuai, kita lanjut ke praktek kinerja. Nah, misalnya di sini praktek kinerjanya seperti ini, dia fokus kepada praktek kinerja keteraturan suasana kelas. Kalau sudah sesuai, kita bisa langsung ke pengembangan kompetensi. Kita klik Oke, bagian sebentar, Bu Deni. Ketika ini diajukan oleh guru, ya. kemudian setelah didiskusikan dengan kepala sekolah ada hal-hal yang perlu diubah, maka ini tetap bisa dilakukan perubahan ya kan? Bisa, bisa Pak. Ya, oke, lanjut Bu Deni. Ya. Jadi nanti perubahannya bisa di akhir ini Pak. Ya, Nah, kita lanjut ke pengembangan kompetensi. Kemudian bagian perilaku misalnya ada yang mau dihapus atau apa, misalnya ini dihapus. Nah, kita bisa hapus di sini karena tidak sesuai atau bagaimana. Kita pinginnya yang ini, kita ganti, jangan yang tadi, kita bisa ganti. Istilahnya kita memberikan rekomendasi indikator kompetensi begitu. Jadi misalnya tadi, tentu setelah diskusi dengan guru ya. iya betul Ya, Pak, setelah ya, diskusi ya, dengan guru. Misalnya tadi kan tentang pembelajaran efektif, mungkin bisa ya, diganti dengan misalnya kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran atau keterlibatan misalnya. Yang kita ya. rekomendasikan ini. Nah, di sini kan ada penyesuaian, cek. Nah, berarti nanti eh, guru itu bisa menyesuaikan. Kemudian kita ke perilaku kerja. Nah, kalau misalnya sudah sesuai dengan berakhlak ini ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya ini apa yang mau ditingkatkan oleh guru tersebut. Yang di bagian berorientasi layanan sampai yang terakhir itu adalah kolaboratif itu tidak sama antara guru yang satu dengan yang lainnya. Jadi apa yang mau menjadi fokus peningkatan guru tersebut di perilaku kinerjanya. Kemudian kalau sudah kita masuk ke persetujuan. Nah, di sini ini adalah rangkuman-rangkuman tadi. Nah, ini bagian yang tadi pengembangan kompetensi yang ada perubahan. Yang misalnya tadinya memilih di bagian berorientasi atau berpusat pada siswa pembelajaran, kita
berikan rekomendasi, yaitu keterlibatan orang tua misalnya. Nah, ini di sini ada penyesuaian. Kemudian kita setujui perencanaan. Nah, di sini ini kita bisa konfirmasi ya, perencanaan tidak dapat diubah lagi, guru dapat langsung memulai pelaksanaan. Nah, ini kita misalnya udah konfirmasi, langsung konfirmasi atau kita kembali juga bisa. Misalnya kita konfirmasi. Nah, berarti ini sudah disetujui. Nah, kalau yang Bu Anissa ini karena belum saya setujui, di sini masih warnanya kuning. Kalau yang Bu Dewi karena sudah saya setujui, di sini warnanya sudah hijau. Nah, selanjutnya coba kita cek untuk Bu Dewi tampilannya seperti apa. Di akunnya Bu Dewi ya. Ya, Pak. Yang tadi kan sempat apa namanya? Yang di ada revisi tadi Bu Anissa apa Bu Dewi tadi? Bu Dewi, Pak. Oh Bu Di Dewi akun ya, Bu coba Dewi. coba. Iya. Baik. Bu Dewi. Nah, ini untuk tampilan di akunnya Bu Dewi seperti ini. Nah, kita klik di bagian sebelah kiri sebagai pegawai. Tunggu Nah, sebentar, belum muncul di ruang Zoom. oh Oke, siap. Udah ya, sekarang Bu. ya ini sudah di akunnya Bu Dewi. Nah, di sini ini statusnya masih menunggu pemeriksaan. Kita klik Oke. cek perencanaan. Ini berarti tadi belum masih menunggu ya, mungkin masih proses kali ya. Bisa Ya, jadi Bu, Pak. bisa jadi. Iya, coba saya reload dulu ya, Pak. Ya, Nah, di sini sama udah seperti tadi yang apa namanya kasus yang dibuat oleh Bu Reni tadi, pada saat udah membuat perencanaan, kemudian dihapus, pengen membuat langsung seperti ini, ternyata nggak bisa gitu kan? Oh iya. Nah, ini sudah saya reload, Oke, Pak. Jadi tadi kan sudah disepakati ya di akun ya, kepala sekolah. Nah, ya. kemudian kita klik di bagian sebagai pegawai. Nah, di sini nanti ada muncul sepakati perencanaan. Jadi kan tadi eh, kita eh, kepala sekolah sudah memberikan arahan atau rekomendasi untuk Mm-mm. kegiatan yang akan dikembangkan begitu ya. Tadi yang Iya, proses pembelajaran berpusat pada siswa, kemudian diganti menjadi pelibatan orang tua murid atau keterlibatan orang tua. Nah, ini bisa kita sepakati dan kita kirim, klik di sini. Nah, di sini kita bisa cek perencanaannya apa saja. Nah, di sini dari tugas pokok tidak ada perubahan. Kemudian dari praktek kinerja, oh ya, tidak ada perubahan. Di pengembangan kompetensi, nah di sini ada penyesuaian yang tadi saya berikan. Nah, di sini sudah masuk ke akun guru. Jadi guru juga bisa cek, oh ternyata ada rekomendasi dari kepala sekolah untuk mengganti pengembangan kompetensi. Yang tadinya misalnya tentang berpusat pada siswa, kemudian diganti tentang keterlibatan orang tua atau masyarakat dalam pembelajaran. Nah, di sini ada. Kemudian kalau misalnya guru sudah sepakati, berarti kita klik sepakati perencanaan. Artinya guru juga menerima saran dan juga masukan dari kepala sekolah. Kita klik sepakati perencanaan. Nah, di sini kita klik sepakati perencanaan. Di sini ada saya sepakat perencanaan yang disetujui oleh kepala sekolah. Ini bisa kita klik. Nah, di sini naikin bisa, dikit Bu Reni, maaf. oh, Dinaikkan sedikit, nggak kelihatan di layar Zoom. Ya, sudah Pak. sudah. Nah, di sini kita bisa klik ulangi dari awal, artinya bahwa guru tersebut mungkin tidak menginginkan saran atau mau mengubah yang lain begitu. Atau kita mau klik konfirmasi. Konfirmasi itu berarti menerima. Kalau misalnya mau diulang dari awal aja, misalnya mau ganti lagi, itu boleh. Di sini Oke, diklik. sebentar Bu Reni, saya potong. Ya, Bapak dan Ibu, jadi pada saat guru itu melakukan perencanaan, kemudian ada perubahan ataupun ada hal-hal yang diperbaiki setelah
berdiskusi dengan kepala sekolah, maka itu dimungkinkan. Ya, Sehingga itu masih butuh waktu dalam 1 kali 24 jam ya Bu Reni ya. ya, Jadi betul. nggak langsung berubah. Iya. Oke, lanjut Bu Reni. Nah, Langsung misalnya, saja dikonfirmasi saja. ya berarti kita bisa klik konfirmasi. Nah, berarti ini kalau tampilannya berarti untuk di guru berarti tinggal menunggu periode pelaksanaan kinerja. Artinya Iya, bahwa eh, perencanaan sudah selesai. Tinggal menunggu kegiatan pelaksanaan di bulan Februari Februari. 2026. Nah, ini untuk Oke, bulan ini Januari berarti untuk guru itu sudah selesai Bapak Ibu. Berarti kita kembali ke akun kepala kepala sekolah. sekolah. Bentar, saya reload dulu. Nah, ini untuk akun kepala sekolah sudah terlihat Bapak Ibu. Sudah Nah, Bu, sudah. untuk di akun kepala sekolah tadi kan Ibu Dewi Agak naikkan dikit Martiasari, Bu Reni, mohon izin. ya, Nah, sudah. Untuk di ya. akun kepala sekolah tadi sudah terlihat bahwa yang sudah saya setujui itu adalah punya Bu Dewi Martiasari ya. Di sini kemudian akan berganti warnanya menjadi hijau. Kalau yang belum disetujui itu warnanya masih kuning. Sedangkan yang lainnya ini belum mengajukan, artinya belum membuat RHK. Sedikit Bu Reni, saya potong dulu. Izin, Ya, tolong dinaikkan sedikit. ini sudah. Yang belum belum mengajukan itu, Bapak dan Mm-mm. Ibu, perlu dipahami ada namanya Bu Maesaroh, ada Ya, namanya Bu Ucu, ada betul. namanya Bu Bu Zulaiha. Yulaiha, ada namanya Bu Yulaiha juga. Itu kebetulan guru-guru tersebut sudah pensiun. Ya, makanya tidak Tapi kenapa itu mengajukan. masih muncul? Nah, ini adalah menjadi tugas dari admin dinas Hmm, untuk betul-betul melakukan satu validasi data tadi. Kalau memang sudah pensiun atau sudah tidak ada di lembaga itu ya dilakukan perbaikan begitu Mbak Deni ya. ya, baik Tapi Pak. kenyataannya, data-data guru itu ataupun kepala sekolah yang sudah pensiun itu masih muncul, Namanya gitu kok ya. sampai double Pak itu? Ya Ya, itu dia Pak, makanya. ya. Kalau ini saya kurang tahu ya Pak. Ini karena saya masuk memang sudah double seperti ini. Ada yang double tiga, ada yang Iya, double. iya, Ya, itu dari admin dinas dari Pak. admin. Admin. Oh ya. Iya. Lanjut Bu Terkadang Nene, silakan. terjadi, Pak. Kemarin itu tempat saya ada beberapa kali yang juga sama, tapi yang kita kerjakan hanya satu, yang lain dikosong Iya, Iya. diberikan. Oke. baik. Cukup sampai di sini ya. Berarti tugas guru sudah mengajukan perencanaan, kemudian di akun kepala sekolah sudah muncul dan sudah berubah statusnya. Iya, betul. Yang tadinya belum mengajukan berubah menjadi sudah disetujui. Bahkan tadi sudah apa namanya dipraktekkan juga mengajukan tetapi ada sedikit revisi dari kepala sekolah, kemudian dilakukan satu perubahan, kemudian guru itu menyepakati, kemudian dilihat lagi gitu ya di akun kepala sekolah ternyata sudah berubah menjadi disetujui. Ini berarti tugas perencanaan yang dilakukan di bulan Januari Januari sudah selesai Bu Deni sudah ya. selesai. Iya, Pak. Selanjutnya tinggal eh, pada tahap Pelaksanaan. berikutnya yaitu pelaksanaan, Iya, yaitu di baik. bulan Februari Februari sampai November. sampai dengan November. Iya, Itu ya Bapak dan Ibu, sementara prakteknya seperti demikian. Jadi kalau memang masih muncul nama-nama yang sebetulnya sudah tidak aktif di lembaga itu, nah maka ini adalah tugas dari admin dinas dan ataupun kota untuk bisa memvalidasi. Kira-kira begitu, ya. Cukup Bapak Ibu, silakan diturunkan Bu Reni. baik Pak. Itunya paparannya ada yang mau ditambahkan lagi Bu Reni? Cukup? Sebenarnya kalau untuk akun guru dan juga kepala sekolah, intinya sama ya Bapak Ibu semua, hanya saja mungkin untuk indikatornya yang berbeda sedikit. Kalau guru itu lebih ke pembelajaran, kalau kita lebih ke kayak peningkatan visi misi dan sebagainya gitu.
Jadi sebenarnya Oke. untuk inputannya hampir sama seperti itu. Oke. Nah, sedikit Bu Nur Muflihah tadi sempat pembicaraan saya di ruang Zoom bocor gitu ya dengan Bu Ya, Reni gitu ya. siap, siap, Ceritanya siap. Bu Reni ini saya hubungi kemarin gitu ya. Nanti praktek langsung ya saya bilang gitu. Tapi beliau ini gercep, belum juga apa namanya praktek langsung di sini tapi yang Bu Reni ini sudah melakukan perencanaan gitu. Mm-mm. Nah, tadi ceritanya mau di apa namanya di cancel. Iya. Tapi kan harus nunggu 1 kali 24 jam. Nah, di akun Hmm. kepala di akun pengawas itu nggak muncul gitu loh. Kalau itu sudah di cancel. Nah, ini saya tunjukkan ya akun saya terkait dengan perencanaan yang diajukan oleh Bu Reni. Iya, Sebentar, Pak. izin Bu Reni. Iya, siap, Pak. Siap. Ini saya tutup dulu. Saya buka dari sini. Sebentar. Sudah muncul Bapak dan Ibu? Oh, sudah. Sudah, Pak, sudah muncul. Ini untuk tahun 2025, Januari sampai Desember 2025. Nah, awal-awal DKI Jakarta itu punya kebijakan semua binaan pengawas itu harus menyusun rencana kinerja di pemantauan kinerja ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, akhirnya ada perubahan yang wajib melakukan perencanaan di pengelolaan kinerja ini hanyalah kepala sekolah yang statusnya ASN. Nah, karena kebetulan binaan saya itu kepala sekolah negerinya hanya satu, Bu Reni, sehingga saya hanya muncul satu. Kalau sebelumnya sempat muncul tuh kepala sekolah swasta, semua binaan saya. Nah, terbayang Bapak dan Ibu ketika ada salah satu pengawas di DKI itu jumlah binaannya sampai 262. Bagaimana untuk melakukan penilaian kepada 262 kepala sekolah melalui apa namanya link pengelolaan kinerja ini tentu juga merupakan satu perlu ekstra kerja keras tersendiri gitu ya. Nah, kita tunggu saja nanti bagaimana kebijakan dari masing-masing daerah kita, apakah untuk swasta itu wajib atau tidak gitu ya kepala sekolahnya. Kita tunggu saja. Tapi yang jelas, mana yang akan kita nilai, maka yang muncul di akun kita. Itu aja Bapak dan Ibu. Gitu ya. Nah, kalau kemarin pada waktu saya ikut eh, pelatihan di APSI, Bu Dr. Nini, itu sekolah swastanya beliau muncul karena memang diajukan gitu ya. Nah, ini kembali ke kebijakan dari masing-masing daerah. Gitu ya. Tentu saja masing-masing daerah tentu punya pertimbangan tersendiri. Nah, Saya masuk Pak Kardiman. oh iya, monggo, monggo. Makanya saya bilang Saya Pak. masuk tapi hanya 15 lembaga. Oh gitu. Nah ini kalau saya cek ganti periode gitu. Nah ini 2026. Saya klik pilih. Nah ini tidak muncul. Karena sebetulnya tadi Bu Reni sudah menyusun perencanaan. Tapi dihapus oleh Bu Reni. Baru nanti akan muncul lagi apa namanya untuk perencanaan 1 kali 24 jam karena sebetulnya udah bikin Bu Reni ini sudah bikin tapi Pak gimana apa mau dihapus dulu ya udah coba hapus dulu gitu ternyata begitu dihapus di inian saya tetap tetap masih ada apa nyala lakukan ini belum belum nyala biru belum nyala biru gitu ya gitu. Nah sebetulnya yang dilakukan oleh kepala sekolah tadi adalah sudah melakukan satu perencanaan, tetapi dihapus lagi. Karena sudah melakukan perencanaan, maka guru bisa melakukan perencanaan, gitu ya. Tapi kalau kepala sekolah belum melakukan perencanaan, guru tidak bisa. Itu clear Bapak Ibu ya. Ini di akun pengelolaan kinerja. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak dan Ibu ini udah jam 13 jam 1 ya. Siapa tahu ada yang mau didiskusikan. Kalau memang ada, monggo. Siapa tahu ada hal-hal yang bersifat teknis gitu ya.
Tapi kalau nanti berkaitan dengan kebijakan, ya saya mohon maaf, saya tidak bisa memberikan apa namanya harus seperti ini karena ini semua kembali ke pemerintah daerah dan masing-masing pemerintah daerah tentunya punya kebijakan sendiri-sendiri dan dengan adanya regulasi yang baru ini gitu ya, belum semua daerah juga langsung apa namanya mengambil tindakan gitu ya gitu. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nah, ada di kolom chat saya baca untuk pengawas gimana Pak? Nah, jawabannya untuk pengawas harus melakukan perencanaan tetapi dengan syarat atasan kita itu sudah melakukan perencanaan. Kalau sudah melakukan perencanaan maka kepala pengawas itu bisa melakukan perencanaan di pengelolaan kinerja. Tapi kalau belum ya belum bisa. Gitu ya. Gitu. Untuk materi pengelolaan pengawas besok, Pak. Oh ya, makanya ini kan apa namanya bersambung gitu ya. Makanya kalau kalau Bapak dan Ibu hanya ikut sepotong-sepotong, pastinya akan ketinggalan. Karena regulasinya itu dibahas oleh Bu Ulfa, kemudian prakteknya oleh saya tadi, baik itu yang dilakukan oleh guru dan juga kepala sekolah. Nah, untuk pengawas dilakukan prakteknya besok ya oleh narasumber yang lain. Saya pikir seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Mohon maaf sudah apa namanya membersamai kita dari awal. Ketika nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan nanti bisa disampaikan di WA Group. Kita bisa diskusi panjang lebar. Bu Reni, terima kasih banyak Bu Reni ya. Dari pagi sudah mantengin Sama-sama, Pak. Ya. program Zoom Ya, membantu kami. Tentunya ini menjadi apa namanya pengalaman tersendiri buat kita semua. Bagaimana ketika kita membersamai teman-teman kepala sekolah ataupun guru-guru di binaan kita, kita sedikit banyak punya gambaran, gitu ya. Bagaimana atau apa yang harus kita lakukan. Bukan sekedar teori. Kali ini langsung praktek tadi, gitu ya. Itu Bu Nur Muflihah yang dapat saya sampaikan. Saya Oke. dengan Bu Eh, apa Bu Reni, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sedikit membawa angin segar buat Bapak dan Ibu. Dan kalaupun memang ada hal-hal yang mau didiskusikan, silahkan nanti bisa disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kardinan Pemburani yang sangat luar biasa. Baik, untuk di sesi kedua ini kembali lagi kami tawarkan juga kepada semua peserta, adakah yang masih perlu didiskusikan yang diperuntukkan baik untuk Bu Reni maupun Pak Kardiman mengenai materi? Silahkan bisa resen atau chat. Berapa sesi Pak? Berapa pertanyaan Pak Kardiman? 2, 1? 2, 3 boleh Bu, nggak apa-apa. Oke, siap. Iya, Silakan. udah jelas ya Bu kayaknya sih. Nah, iya, ini permintaannya malah dikirim videonya ya Pak. Kami Oh kirim video materi. tadi. Ya, ini masih Oh oke oke banyak. oke siap. Ini. Cukup. Nah, Ya. materinya cukup. Terima kasih banyak. Video nanti saya kirimkan lewat WA Group juga ya, Bapak dan Ibu. Itu kemarin saya download dari YouTube, kemudian saya kompres. Karena kalau nggak dikompres, nggak bisa dikirim lewat WA, gitu ya. Itu. Mungkin justru dari Pak Munif, monggo mungkin ada Monggo sesuatu Pak hal, Ketua. monggo Pak Iya, Munif, monggo. biar menyambung untuk yang besok. Ya, cukup Pak, saya kira. Oh, siap. Ya. Baik, Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Mari Bapak dan Ibu, jangan pernah ada kata bosan dari kita, satu kata. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan keberkahan, sehat amin, selalu amin, amin. dalam melaksanakan tugas yang semakin ke sini semakin membutuhkan energi yang sangat luar biasa. Ya, tentu energi ini harus selalu kita bangun minimal dari energi positif dari diri kita. Gitu ya. Jadi banyaknya lembaga binaan yang ada di binaan kita juga ini bukan hanya di wilayah kita, tentu di wilayah yang lain juga sama ya Bu Nur ya.
Iya, sama. punya problema yang Mm, sama gitu ya. Jadi ya. ibu dan bapak tidak sendiri, kesimpulannya begitu ya. Hadapi Apa? apa yang sudah ditugaskan kepada kita semaksimal mungkin. Itu yang dapat saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bapak Ibu, hadirin sekalian. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Kadiman beserta Ibu Reni yang bening ilmunya, bening suaranya. Ini tadi ya, menjadi barokah ilmunya dan atas Amin, ilmu amin, amin. waktunya sangat berharga. Semua apa yang kita dapatkan hari ini bisa langsung kita aplikasikan dan apa yang disampaikan oleh Pak Kadiman, mari kita semua bersinergi, bersemangat untuk bisa menghadapi ke depan. Apalagi mohon maaf seperti saya, contoh satu kabupaten hanya satu, tinggal satu pengawas. Sehingga luar biasa beban, justru kami belajar banyak. Ya. Kalau begitu berkenan Pak Kadiman untuk bisa kita tutup, tapi sebelum kami tutup, kami akan berpantun. Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Melati putih harum baunya. Nah, Terima kasih Pak Kardiman dan Bu Reni atas ilmu dan inspirasi pengelolaan kinerja jadi jelas dan bermakna. Luar biasa. Amin, amin. Ya, Terima terima kasih. kasih. Eh, itu hadirin semuanya tidak terasa kita dalam sisi hari ini penyusunan rencana pendampingan satuan pendidikan RHK dan pengelolaan kinerja PTK bagi pengawas TK seluruh Indonesia. Untuk di pertemuan pertama, kami selaku pembawa acara tidak terasa ini. Rangkaian Bintek Rencana Pendampingan Satuan Pendidikan ini kegiatan menjadi ruang belajar bersama untuk memperkuat pemahaman dan peran serta strategi pengawas dalam pendampingan meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini. Nah, hadirin semuanya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setingginya kepada narasumber yang luar biasa, baik narasumber yang pertama maupun kedua, dan narasumber tambahan, Bu Reni, yang luar biasa juga, menjadi penyerahan ilmu, pengalaman, rumah inspirasinya yang telah dibagikan. Materi yang disampaikan diharapkan dapat diimplementasikan secara nyata ini. Kami semuanya dapat praktek, baik supervisi, pendampingan, pengembangan kompetensi guru, serta kepala sekolah di daerah masing-masing. Semoga pelatihan ini mampu menumbuhkan komitmen bersama. Ini yang terutama pesan Pak Katiman yang terakhir. Mari kita tumbuhkan komitmen bersama dalam mengelola kinerja secara profesional, objektif, berorientasi pada peningkatan kualitas layanan PAUD, dan semoga ke depan dan sampai ke pertemuannya akan besok dilaksanakan semuanya berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Kami selaku Amin. pembawa acara dan moderator mohon maaf jika di dalam melaksanakan tugas ada beberapa hal yang memang belum bisa tersampaikan dengan baik dan kami mohon maaf ketika ada ucapan yang tidak kehilapan yang tidak kami sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.